Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua baik-baik saja ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat aku semua ya. Buat antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Kembali di channel reading, apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu atau hanya stuck saja? Ya, di sini kalian sudah siapkan 3 pilihan, ada bunga warna putih, warna ungu, dan ada bunga warna oranye. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi petabaran kartu. Jadi silakan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya pada Allah atau menurut keyakinan sahabat semuanya. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih. Sekarang mulai dari file yang pertama. Di sini di pilihan ada bunga warna putih ya. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu? Di file yang pertama, berdasarkan shuffle. Jadi fokus ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah klik video ini ya. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe pastinya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru bonus. Dan jangan lupa ini adalah prediksi, jadi bisa reson bisa tidak. Mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu? Fokus. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu? Oke. Fokus ya. Terkadang cinta membingungkan. Kita mencintai, sepertinya dia juga mencintai, tapi tidak pernah memperjuangkan kita. Ya, yang endingnya ya kita kecewa seperti itu. Seperti bertepuk sebelah tangan ya. Ada Four of Cup, mempertimbangkan cintanya. Sedang kita melepaskan, tapi ternyata dia mencintai kita, ya kan? Kita dalam posisi yang kelewatan. Hubungan ini dia ada di triparty, 3 cup ya. Hubungan ini ada di hubungan triparty, 3 of cup. Dia masih ragu-ragu, usianya masih muda ya dari kamu. Dia masih mempertimbangkan, karena cinta ini ada di hubungan 3 cup ya. Kita akan lihat apakah dia akan memperjuangkan hubungan cintanya, atau memperjuangkan cintanya untukmu, atau hanya kamu saja yang berjuang, yang membuat kamu akan merasa kelelahan, yang kemudian kamu bertanya ya, apakah dia memperjuangkan cintanya untukmu. Sorry, jumping. Kalian berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga, benarkah? Dia mempertimbangkan hubungan ini, masih mempertimbangkan hubungan ini, karena hubungan ini kalian berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga. Artinya hubungan ini adalah cinta segitiga menurut dia, dan dia masih ragu-ragu ya, karena ada batas ya. Di sini ada rumah tangga dia ya. Dan berjuang, dia akan berjuang untuk hubungan ini, untuk cintanya, untuk cintanya ke kamu. Ini adalah berjuang ya. Tetapi kamu berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga. Di timbangan cintanya, seperti dia mencintai keluarganya, tapi ada keraguan di sini. Tetapi dia akan tetap melangkah ke depan. Ya, ada hubungan triparty di hubungan ini, dan dia memiliki sebuah rencana. Dia memperjuangkan hubungan ini, ya, dan mempertimbangkan. Ya. Kita akan lihat klarifikasinya. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu? Ya, dia memperjuangkan. Tapi kalian berdiri dengan orang yang sudah mempunyai rumah tangga, di mana saat ini terkadang dia merasa
ragu-ragu ya, karena ini adalah hubungan cinta segitiga, tetapi dia mempertimbangkan. Dan di sini ada Seven of Wands, memperjuangkan, berusaha, dan dia mempunyai sebuah rencana. Kita akan lihat selanjutnya klarifikasinya ya. Cintanya seperti dia mencintai keluarganya, 50-50 gitu ya. Kayak dia di sini ingin memperjuangkan cintanya. Ada nih seorang kayak itu banyak. Ada orang yang sudah mempunyai pasangan memperjuangkan pasangan lain, iya banyak. Tapi ini bisa terbalik, kamu yang punya pasangan, dia yang single ya, atau kalian berdua memang, atau kamu yang single dia yang punya pasangan, atau dua-duanya. Tapi yang pasti kita bicara tentang dia, kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan. Ada The Hangman, sebuah kepastian, sebuah pencarian jati diri. Ada The Hangman di sini ya. The Hangman tentang pencarian jati diri. Ini klarifikasinya. Usianya lebih muda dari kamu ya di sini ya. Fokus ya, fokus. Kepastian ada Hangman, The Hangman, ada Ten of Pentacle juga di sini. Kalian berdiri dengan pasangan orang lain. Kalau kamu bertanya apakah dia akan berjuang untuk cintanya ke kamu? Ya, dia berjuang. Tetapi diklarifikasinya dia berkata bahwa sebuah kepastian, dan di mana dia juga mempunyai rumah tangga. Jadi dia ingin sekali lebih mempertimbangkan tentang kepastian itu. Soalnya kenapa? Ada cinta yang lain selain kamu kan. Jadi dia harus benar-benar mempertimbangkan secara masak ya, secara hati-hati, dan dia harus benar-benar menemukan tujuan hidupnya dia. Ada rumah tangga dan ada kamu, ada cinta segitiga. Jadi dia benar-benar harus matang dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau bertanya akan memperjuangkankah dia? Iya, dia akan memperjuangkan, dan dia mempunyai rencana dengan lebih mematangkan tentang perasaan cintanya, tentang tujuan cintanya ke kamu. Karena ini hubungan adalah hubungan selingkuh ya, berbagi cinta. Hubungan antara kamu dan dia itu hubungan yang ada orang lain, tetapi dia akan berusaha keras, akan tetap setia sama keluarganya, juga tentang sama kamu ya. Kalau penulis bilang maruk ya, iya, tunggu prosesnya aja, seperti itu. Kamu harus sabar menunggu prosesnya. Apakah dia memperjuangkan cintanya untukmu? Iya, dia memperjuangkan, dan dia akan berlaku untuk bisa berlaku baik. Rencananya dia memang harus benar-benar ini dalam proses ya, untuk melangkah ke depan untuk hubungan ini. Dia cinta sama aku ya, Des, cinta seperti dia cinta pada pasangannya itu ya. Kita lihat lagi ya, satu kartu. Oke, tetap pada rencananya, dan saya tahu kalian merencanakan apa. Yang pasti di tebaran kartu ini menyampaikan bahwa dia akan memperjuangkan hubungan kamu dengan dia, akan memperjuangkan hubungannya dengan kamu, walaupun dimana kalian berdiling dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, dia sudah punya rumah tangga, tapi dia akan berusaha untuk ya menentukan sikap, dimana dia akan memberikan sebuah kepastian. Dia akan mencintai kamu
tetapi juga akan mencintai dia. Dia akan setia sama kamu dan juga akan setia sama dia. Ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Selain sama keluarganya juga ingin membuka lembaran baru sama kamu. Dan di sini ada proses yang harus kalian ikuti dalam hubungan ini. Ya, tentang sebuah rencana dia ataupun rencana kamu juga. Kalau kamu bertanya apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu, iya. Dia mencintai kamu seperti dia mencintai pasangannya. Tetapi di sini adalah hubungan cinta seketika, di mana dia juga ada terkadang merasa ragu, tetapi dia akan tetap melaju ke depan, memperjuangkan, lewatin sebuah hubungan dia dengan pasangannya, seperti itu ya. Tapi ini bisa vice versa, karena ini adalah general reading ya. Bisa ini adalah energi kamu yang sudah berumah tangga, atau dia memang yang sudah berumah tangga ya. Di antara salah satu kalian ada yang sudah berumah tangga, seperti itu. Di sini ada energi, kita lihat ada energi Scorpio ya. Ada elemen tanah, ada elemen ya tanah ya, lebih ke elemen tanah dominan ya. Oke sahabat semua, semoga ini bisa menjadi pandangan. Kalau kamu bertanya tentang perjuangan dia memperjuangkan kamu, dan dia akan coba untuk setia sama kamu dan bekerja keras untuk proses ini. Tetapi di sini juga dia mencintai pasangannya ya. Jadi kalau aku sarankan, kamu bisa bertahan tapi tanpa melukai orang lain, seperti itu ya. Tetapi kamu bisa mempertimbangkan kalau kamu memang tidak tega dengan orang lain, itu siapa pasangannya gitu ya. Sekarang kalian akan shuffle pesan untuk kamu. Kita akan ambil 5 ya. Satu, yang terbalik 2. Orang ini terlihatnya cinta ya sama kamu, sayang banget sama kamu, tetapi iya ada pasangan juga sih. Dia kayak sayang sama kamu tapi sayang sama pasangannya juga, kayak 50-50 gitu. Dan dia tidak mau terpisah dari kamu, dia tetap setia dan akan berusaha keras, tentunya melalui proses ya. Oke, kita akan lihat pesan versi Kondes Mendes tentang kita, maksudnya tentang kamu dan dia. Oke, terlalu sulit ya. Fokus ya, fokus. Cinta adalah sah-sah saja kamu mencintai siapapun, tetapi yang pasti kamu harus mengerti di posisi mana kamu. Apakah kamu harus bertahan untuk sesuatu posisi kamu atau tidak, karena mencintai bukan yang menyakiti ya. Cinta itu tidak menyakiti. Kalau cinta tidak menyakiti, oke. Kita akan buka satu persatu pesannya, dimulai dari yang pertama. File yang pertama pesannya, berdoalah untuk segala hubunganmu yang terbaik. Berdoalah untuk semua hubungan kamu yang terbaik. Oke. Positive thinking ya, lebih ke positive thinking saja. Oke. Tentunya pada Tuhan, pada Tuhanmu ya. Kocok kartu, ambil 2 kartu. Oke, kita akan kocok kartu, ambil 2 kartu untuk kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untuk kamu? Galau ya. Kenapa memikirkan ini ya? Kalau boleh ya. Dan kamu pesannya relax saja, santai saja. Yang pasti berdoa sama Tuhan, nggak usah galau, tetapi cukup relax dan tetap berdoa yang terbaik untuk hubungan ini. Pesan yang keempat ada mencintai dia adalah sebuah anugerah. Benarkah? Menurut kamu bagaimana perasaan kamu? Ini hanya kamu yang tahu ya.
Dan ketulusan dalam cinta dibutuhkan ya. Kalau kamu posisinya memang mencintai, cintailah dia dengan tulus dan jangan saling menyakiti ya. Bisa, kalaupun bisa ya bisa baik-baik, karena walaupun gimana pun dia pernah kamu cintai. Kalau kamu mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkannya, tetapi di sini semuanya terlihat dia sangat memperjuangkan kamu, bahkan mempunyai rencana, dan dia mencoba untuk setia sama kamu, setia sama pasangannya. Jadi intinya itu kayak menghargai sebuah hubungan seperti itu ya. Oke. File 1 kalau kalian ada di ranah ini dan memang adalah energi kalian, silahkan ya lebih meningkatkan apa yang kamu ingin lakukan dalam hubungan ini. Kalau memang kamu ingin bertahan, bertahanlah ya, dan yang pasti berdoalah yang terbaik ya. Nggak usah galau, santai saja, tapi tetap berdoa ya, dan tetap positive thinking. Tetapi kalau kamu ingin mempertimbangkan kembali hubungan ini, lakukan dengan jeli dan jangan sampai menyakiti satu sama lain ya. Tetap berdoa, bermohon pada Sang Maha Khalid, Yang Maha Kuasa, karena kuasanya membolak-balikkan hati manusia sangat sempurna ya. Jadi tetap optimis, fokus pada doa dan pada hubungan kamu ini ya. Kita hanya diwajibkan berusaha, pastinya Allah yang menentukan atau Tuhan yang menentukan. Oke, file 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua. Apakah dia memperjuangkan cintanya untukmu ya? Di file yang kedua ya, ada bunga berwarna ungu ya. Ingat, ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu berdasarkan taruh sini. Berdasarkan mensyafal, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab doa yang tepat dan benar. Dan ini adalah prediksi, bisa resonan bisa tidak. Jadi mohon untuk bijak menyikapi dengan ini. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu? Terima kasih buat sahabat aku yang sudah klik video ini ya. Semoga bermanfaat. Fokus ya. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu? Di sini ada the hero, the express, sebuah kesenangan dunia. Dia akan memilih yang terburuk atau yang terbaik. Dia akan menentukan sikap di sini. Tetapi di sini kayak macam cuma untuk kesenangan dunia aja gitu. Persahabatan kayak gitu. Kita akan lanjutkan. Kita fokus ya. Ada Four of Cups ya. Dia mempertimbangkan teman atau kekasih ya, atau lawan gitu, atau cinta ya. Kita lihat di sini sepertinya dia ingin mengisolasi diri, ingin menyendiri dulu, ingin lebih baik sendiri, tidak menjalin sebuah hubungan, tidak untuk lebih jauh ya, status gitu, atau dia lebih menikmati kesendiriannya sendiri ya. Jadi dia di sini terlihatnya di sini hanya sebagai sahabat saja atau teman ini aja ya, teman bahagia aja, teman akrab gitu. Kenapa? Karena di sini dia ada patah hati ya, sebuah patah hati, sebuah kayak sesuatu yang pernah terjadi ya, dan dia sudah mengambil sebuah keputusan itu untuk mempertimbangkan hubungan ini hanya sebagai sahabat saja, tanpa status pacar atau apapun itu ya, bisa dibilang TTM gitulah, untuk kesenangan aja itu, teman tapi mesra tapi tidak menikah, teman tidak menikah tapi teman tapi mesra. Dia ada perjuangan tidak terlihat di sini. Sepertinya dia sosok yang pernah mengalami sebuah trauma gitu ya, dimana dia sekarang mengambil keputusan untuk sendiri saja, dan hubungan ini hanya sebagai kayak silaturahmi, teman tapi mesra juga bisa seperti itu ya. Karena dia di sini masih butuh healing, ada sesuatu yang memang dia harus sembuhkan di sini
ya. Dia menyembuhkan lukanya. Ini adalah terluka dan inilah menyembuhkan, seperti itu. Sekarang kita akan lihat klarifikasinya. Coba kita akan lihat klarifikasinya. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu? Ini bisa dibilang kamu yang baper ya, kamu yang merasa dia itu kalian tuh saling cinta gitu. Tapi ternyata tidak ya. Di sini tidak terlihat dia punya cinta untuk kamu, hanya sebagai sahabat, atau lebih jauhnya itu bukan Heaven ya, bukan. Silaturahmi ya, pertemanan, lebih ke situ arahnya. Kenapa? Karena dia masih ingin sendiri. Dia ingin menyendiri, ingin mengisolasi diri. Jadi tidak ingin punya hubungan apapun. Kenapa? Karena dia di belakang dia sebelum kenal dengan kamu tuh udah ada trauma gitu, sebuah patah hati, dan dia mengambil keputusan untuk belajar healing terlebih dahulu ya, untuk healing karena ada sebuah luka yang pernah terjadi pada dia, patah hati, atau nggak terlihat dikhianatin atau tidak, tapi dia mempunyai sebuah luka seperti itu ya. Kita lihat klarifikasinya. Kita akan lihat. Bertahan, tapi dia masih bertahan di sini ya, masih mempertahankan perasaan dia. Ini tipe orang yang lagi mengencangkan ikat pinggang ya, secara ekonomi. Dia kenapa dia tidak mau memberikan status pada hubungan ini, atau tidak main hati di sini. Dia nggak ada main hati sama kamu, maksudnya ya berteman aja, tidak main hati gitu ya buat kamu, karena memang nggak ada perasaan apapun di sini, nggak ada perasaan. Dia bahkan di sini mempertimbangkan tentang perasaan cinta. Kalau dia itu kayak banyak cinta yang mendekat, tetapi dia itu lebih baik menyendiri saja. Maksudnya ingin sendiri dulu gitu ya, karena apa, ada sesuatu yang harus disembuhkan ya, dia harus menyembuhkan luka hatinya di sini. Dan dia masih bertahan hanya sebagai teman ya, sebagai teman. Kenapa ya, dia lebih nyaman seperti itu. Kita lihat lagi ya. Dan suatu saat nanti dia akan meninggalkan hubungan ini atau pertemanan ini ya. Dia akan pergi. Ya, dia ingin mencari yang lebih baik seperti itu. Kalaupun di pekerjaan juga dia akan meninggalkan hubungan ini untuk sebuah pekerjaan dia. Ya, karena dia di sini bisa dibilang orang yang mempertanyakan ini lebih ke finansial, lebih memegang hemat ya, hemat gitu. Ya nggak usah ngeluarin duit sih kalau pacaran gitu. Ini nggak ada pacaran di sini ya, ini hanya sebatas teman saja, teman-teman tapi mesra. Jadi kalau buat kamu yang file 2 ya, misalkan kamu ada di hubungan ini, jangan terlalu berharap dia akan meninggalkan kamu suatu saat nanti. Entah karena pekerjaannya, entah akan meninggalkan kamu untuk hati yang lain seperti itu ya, karena di sini ada perjalanan. Yang pasti dia tidak main hati di sini untuk kamu, tidak cinta sama kamu, dia tidak sayang sama kamu, cuman teman tapi mesra. Kalau balas WA atau peduli sama kamu bukan karena dia cinta, tetapi memang dia butuh teman saja gitu, teman yang bisa menjadikan dia untuk bisa berbagi cerita, bisa butuh jalan kayak gitu-gitu ya. Jadi gue sarankan jangan terlalu baper ya. Tapi dia selalu intens loh Des ya, dia butuh teman ya kan.
butuh teman untuk curhat, butuh teman untuk ngobrol selain teman kerjanya, selain teman yang lainnya. Dan kamu orang yang menyenangkan di sini, baik hati lagi, suka membantu. Kita lihat ya. The pool, semua diawalin di sini ada the pool ya, ada the pool. Ya. Di sini ada the pool. The pool sendiri adalah simbol kita ya, simbol diri kita sendiri ya. Ketika harus mengambil sebuah keputusan. Ya. Jadi the pool sendiri adalah simbol untuk diri kita sendiri, untuk sebuah keputusan, untuk mengambil sebuah keputusan tanpa tahu konsekuensi apa yang menanti di masa depan. Biasanya cuman ada dua ya pilihan besar ya, ya atau tidak, dijalankan atau tidak ya. Kedua pilihan besar ini sama menariknya ya. Kamu mau bertahan sama dia atau tidak, atau menyudahi atau tidak. Tetapi yang pasti terlihat di sini dia tidak main hati sama kamu, atau tidak ada perasaan cinta sama kamu, hanya sebatas the harapan ya. Ya, the harapan sendiri adalah kayak macam apa ya, tentang kekuatan energi aja, kekuatan energi yang berasal dari prinsip-prinsip ketuhanan gitu ya. Bisa berupa tentang jaringan-jaringan hubungan seperti saling mempengaruhi atau berbagai individu yang lebih tepatnya itu untuk pribadi ya, dia untuk pribadi, jadi seperti untuk kepentingan dia pribadi gitu ya. Dan di sini di klarifikasinya ada the pool ya. The pool sendiri sebuah keputusan yang harus kita ambil gitu loh. Ini klarifikasinya seperti itu. Tidak atau iya ya. Ini keduanya ini besar ya, pilihan besar yang sama menariknya dan sama kuatnya. Jadi kamu masih berada di sini, berdiri di sini, mungkin kamu masih bingung, dia itu cinta sama aku tidak, sayang sama aku tidak, atau memperjuangkan aku atau tidak, atau nah di sini kamu ngerasa seperti terlihatnya dia cinta sama kamu. Kenapa? Karena ada yang namanya intens, terus ya kayak sayang aja gitu. Jadi kamu membuat keputusan untuk diri kamu sendiri itu merasakan kesulitan ya. Dan di sini ada kartu the pool ini ya, sorry. Ada the pool muncul di sini ya. Ini berarti bahwa sadar ya, bahwa kamu sedang menunggu keputusan apa yang akan kamu ambil gitu loh. Ya, setelah menonton video ini, mudah-mudahan kamu kalau ada di ranah ini bisa segera mengambil sebuah keputusan bagaimana sebaiknya ya. Sebenarnya sebagai pegangannya begini nih. Apabila motivasi kamu berada di kayak dimensi rohani gitu ya, yang relatif bersih, maka keputusan apapun yang kamu ambil akan membawa sebuah kebaikan. Ya, intinya kamu ada energi positif yang memang harus berani mengambil sebuah keputusan tentang hubungan ini ya. Apakah dia akan memperjuangkan? Sepertinya memang tidak ya, karena di sini dia tidak main hati sama sekali. Dan di sini kamu diposisikan dalam mengambil sebuah keputusan, dua keputusan yang sangat menarik, dan kamu merasa sama-sama beratnya ya. Kalau kamu pergi dari dia, kamu terlanjur cinta. Kalau kamu tidak pergi dari dia, tapi dia tidak seperti yang kamu harapkan, seperti itu. Ya, jadi di sini ada energi positif, itu tergantung pada kamu sendiri sebetulnya ya. Karena kalau kamu memang benar-benar ya, kalau bahasa kasarannya tuh mempertimbangkan dengan kenyataan atau realita yang kamu hadapi selama ini ya terhadap dia, mungkin apapun yang kamu ambil keputusannya itu sebuah keputusan membawa kebaikan, seperti itu ya. Apabila motivasi kamu diwarnai oleh karena ambisi-ambisi kamu keduniawian, maka kamu bisa terperosok gitu loh ya, ke dalam jebakan yang diciptakannya ya. Sebetulnya kamu sendiri yang menciptakan itu. Kenapa? Karena kamu sebetulnya secara nggak langsung pun sudah kayak menyadari gitu loh, kayak ngerasa kok dia nggak cinta sama aku, kok aku berjuang sendiri, seperti itu sebetulnya ya. Dan ini pilihan terbuka buat kamu ya, untuk diputuskan sendiri kamu mau lanjut atau tidak gitu ya. Kita akan lihat kartu selanjutnya.
file 2 ya. Oke, langsung lari ya. Di sini ada pencarian cinta karena dia sendiri juga akan meninggalkan kamu ya. Dan kamu bisa mencari cinta yang lain juga sih. Aku terlanjur cinta, guys. Pelan-pelan ya. Hubungan ini juga diliputi dengan pertengkaran. Ya, beda prinsip. Hubungan ini ya selalu diliputin dengan kesalahpahaman seperti itu, kesalahpahaman dalam hubungan yang pasti ya, seperti itu, pertengkaran ya kan, seperti itu ya. Jadi selebihnya, dan hubungan ini kalaupun berlanjut ya, kalau seperti ini ada berkelanjutan mencapai sebuah jenjang pernikahan atau apapun, tapi akan berlanjut pun mungkin akan kamu yang merasa kesulitan dan terlukai ya. Jadi kalau kamu bertanya apakah dia akan memperjuangkan cintanya untuk kamu, tidak ada cinta di sini. Hanya ada sayang saja sebagai sahabat. Tidak lebih, tidak kurang. Kenapa? Karena dia mempunyai sebuah masa lalu tentang sebuah trauma, yaitu patah hati atau terluka, dan dia mengambil sebuah keputusan untuk healing, untuk menyembuhkan luka itu dulu. Ya, tanpa main cinta. Hanya kenapa dia begitu perhatian sama aku? Ya, seperti halnya kamu perhatian sama dia. Itu ngimbangin aja gitu loh. Tetapi tidak untuk main hati. Ya, file 2. Semoga bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi antisipasi, motivasi dalam belajar. Kalau kalian ada di ranah ini dan memang kurang detail, silahkan personal reading. Kalau kalian tidak ada di ranah ini, jadikan ini sebagai pembelajaran ya. Di sini aku sudah melihat sebuah energi daripada Sagittarius ya, ada Sagittarius di sini, dan ada Virgo ya, ada Virgo. Virgo sendiri ya, Virgo adalah digambarkan tentang seorang man ya, maskulin yang berdiri tegak dengan membawa sebuah bola api, di mana dia ingin sendiri, ingin mencari sebuah cahaya. The Hermit ya, berelemen apa namanya ini, sebuah zodiak video Virgo ya, bukan Virgo, berzodiak Virgo ya, dimana di sini menggambarkan tentang seorang maskulin yang mencari sebuah pencerahan, ingin menyendiri ya. Di sini letaknya seperti itu ya. Ini adalah tentang sebuah perfeksionis ya, tentang kesempurnaan hatinya yang ingin dilakukan ya. Dia tidak takut untuk meningkatkan keterampilan ya, seperti itu. Terkadang sifat perfeksionis ini sendiri sering membuat orang sekitar itu jadi nggak nyaman gitu. Ini adalah seorang Virgo, bukan sebuah, tapi seorang Virgo. Virgo juga memiliki pemikiran yang logis, jadinya kalau lagi terluka ya dia lebih memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan perasaan untuk orang lain, seperti itu ya. Karena apa? Karena pemikiran daripada Virgo sendiri itu logis ya, praktis dan sistematis, dan dalam pendekatan hidup atau kehidupan ya, seperti itu. Dan Virgo sendiri tidak suka menjanjikan apapun atau meminta bantuan apapun terhadap siapapun, seperti itu ya. Ini yang dialami di file yang kedua. Jadi kalau dia ingin menyendiri, dan saat ini memang ada alasannya apa? Karena dia pernah terluka dan ingin healing di situ ya. Di sini ada Sagittarius, ada Sagittarius ya. Kamu terlihat sendiri ya, tahu sendiri kalau namanya sosok Sagittarius itu adalah zodiak yang senang mencari pengetahuan, bahkan sering mengejar mimpi dalam petualangannya ya. Intelektual juga spiritual secara itu ya, secara lahir batin gitu. Dan di sini dia membutuhkan sebuah healing ya, sebuah healing. Kenapa? Karena dia pernah terluka. Masalahnya seorang Sagittarius ini aneh dan unik ya, tidak perlu apa yang orang lain pikirkan gitu loh, dan tidak terlalu peduli gitu, tidak terlalu peduli dengan orang yang berpikiran. Jadi kalau kamu ada di ranah ini dan kamu ngerasa ada seperti perasaan seperti itu, pertimbangkan kembali ya. Di sini disarankan ada debu, kamu harus berani mengambil sebuah keputusan. Walau keputusan itu begitu menarik, antara ya atau tidak, kamu bisa mempertimbangkan ya dengan cara bagaimana, berdoa, dan kamu melihat apa yang pernah kamu rasakan.
Karena di sini digambarkan bahwa sosok ini menyukai kebebasan gitu loh. Sangat suka dengan yang dinamakan jalan seperti itu. Ya, dan tidak suka dengan hal-hal yang mengikat gitu. Seperti itu. Ya. Oke, file 2. Sekarang Gones akan shuffle pesan untuk kamu. Aku harus bagaimana, Nes? Kalau kamu ingin bertahanlah. Tapi semua kan ada resiko ya. Mungkin yang kalau kamu bertahan mungkin memang suatu saat nanti akan terbuka, tapi untuk saat ini tidak ya. Tidak akan memperjuangkan apapun untuk hubungan ini. Hanya sebatas teman saja dan tidak melebihi. Karena dia ingin healing. Karena dia mempunyai sebuah masa lalu yang memang membuat dia benar-benar harus mengambil sebuah keputusan. Kayak kekecewaan yang mendalam seperti itu. Ini pesan untuk kamu ya. Gones akan shuffle versi Gones Mendes tentang kita, tentang kamu dan dia pastinya, bukan tentang kamu dan Gones ya. Berarti dia nggak cinta, Nes? Belum, memang nggak ada ya. Gones nggak mau PHP-in kamu. Lalu di sini tidak ada ya, tidak ada. Gones bilang tidak ada. Kalau dia bertahan dengan kamu itu hanya sebagai teman saja. Fokus ya, kita akan lihat pesan buat kamu. Ada 2 ya, 4, 3. Fokus ya. Terkadang tripodnya tuh kesenggol, maaf ya. Kita akan buka nanti setelah semuanya sudah mendapatkan 5 ya, mendapatkan 5 kartu ini, 5 pesan. Kita akan baca satu persatu. Kita ke shuffle dulu. 3, 4 ya, kurang 1 lagi. Oke, terima kasih. Pesan untuk file yang kedua ya, apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu? Kita akan lihat. Berjanjilah pada Allah bahwa kamu akan tulus ya. Artinya Des, kalaupun apapun yang terjadi, kalau udah tulus itu nggak bakal sakit hati dong. Positive thinking aja. Nah, positive thinking. Kelihatan nggak? Oke. Kemudian pesan yang ketiga. Dia tipe pribadi cuek. Kemudian, kenapa kamu curiga? Kenapa kamu curiga? Kembali pada diri kamu sendiri. Kamu berhak bahagia tanpa dia. Ini kartu buat kamu, pesan buat kamu di file yang kedua. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Tetapi kalau kalian tidak ada di ranah ini ya, silakan ini jadikan sebagai pembelajaran tentang pelajaran apa yang didapat dari file kedua, dan yang pasti jadikan ini sebagai hiburan, karena semua kehidupan ini ada yang kuasa. Jadi bersandarlah pada sang pemilik kuasa. Kalau kamu memang menginginkan dia dan kamu yakin bahwa suatu saat dia akan jatuh cinta, ya udahlah, kamu boleh berdoa pada Allah dan kamu berusaha sebaik mungkin. Ibarat tanaman yang kamu siram, kamu pupuk ya, walaupun kamu harus benar-benar di sini main hati untuk menerima segala kenyataan ya. Kalau kalian sampaikan sih, pertimbangkan kembali 10 kali berpikir, 1 kali melangkah ya. File 2 tetap optimis dan segala sesuatu cintailah dia karena Allah, karena itu yang terbaik ya. Oke ya, file 2 semoga bisa bermanfaat. God bless you. Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Di sini ada bunga warna oranye. Ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Kode akan menshuffle, jadi fokus nanti pikiran pandangan. File 3, terima kasih sudah klik video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untukmu? Di file yang ketiga, kode akan shuffle.
Fokus ya. Fokus. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untuk kamu, untukmu ya? Ada Ten of Cup, cinta yang berlimpah. Ya, kalau dibilang ini kamu berdiling dengan orang yang sudah mempunyai rumah tangga. Entah kamu entah dia. Yang pasti ada salah satu di antara kalian yang berumah tangga atau kalian berdua dan menjalin hubungan. Ada Queen of Swords ya, yakin kalian dia ya, kita bicara tentang dia aja. Yakin, dia sangat yakin bahwa seiring waktu akan terjadi sebuah perubahan menjadi lebih baik ya, yaitu sebuah perjuangan yang dia lakukan akan menghasilkan sebuah perubahan lebih baik dari hubungan ini ya. Dan ini dia udah mulai mengawalin semuanya. Dari awal sudah dia lakukan ya. Dan dia ini perasaannya dia tuh gelisah. Kenapa? Dia kadang-kadang stres ya, memikirkan hubungan ini ya. Dia mencintai kamu ya, dia mencintai kamu, dia berjuang untuk kamu ya. Dia ini di dasarnya, basicnya memang dia sudah memperjuangkan kamu dari awal. Tetapi ada kegelisahan tersendiri di sini. Kenapa? Karena kalian ini sebetulnya tidak, karena selain kamu itu dia sudah mempunyai yang lain gitu loh, rumah tangga bahkan seperti itu ya. Kita akan lihat klarifikasinya ya. File 3. Kenapa dia gelisah? Kita akan lihat di klarifikasinya. Fokus ya. Ada Page of Pentacle, tentang sebuah awal dia melakukan ya. Sebetulnya sudah ada keraguan. Ini usianya lebih muda dari kamu ya. Page of Pentacle ya. Page of Pentacle ya. Ini adalah sebentuk simbol ketika ada hal yang baru, praktis dan berguna itu sedang dia pelajari dengan intensif gitu loh. Ada hasil nyata yang langsung bisa dipakai atau dinikmatin seperti itu untuk hubungan pastinya ya. Dan ini seseorang yang ciri-cirinya itu tekun ya. Terus lebih muda dari kamu ya, yang pasti seperti itu. Dan orang ini penuh perhitungan tentang untung dan rugi ya. Ada keraguan di sini sebetulnya. Klarifikasi kenapa dia gelisah gitu loh ya. Kita akan lihat lagi. Kembali dia dalam hati pun, dalam perasaan dia ragu-ragu, dalam tindakan pun ragu-ragu, walaupun di sini ada perjuangan dan ingin melakukan sebuah perjuangan ya. Dan dari awal mau udah dia lakukan, tapi di sini ingin melakukan sebuah pembuktian. Seiring waktu dia akan melakukan sebuah pembuktian. Keyakinannya itu terkadang ragu-ragu karena apa? Dia sudah ada pasangan gitu loh. Ada rumah tangga. Kalau kalian yang rumah tangga itu bukan berarti dia punya istri, tapi ada juga yang memang dia pernah berumah tangga dan mempunyai seperti itu, atau single parent seperti itu. Dan dia keyakinannya itu terkadang goyah juga ya dalam mengambil tindakan gitu. Tetapi sering waktu dia nanti akan melakukan sebuah pembuktian tentang hubungan ini seperti itu. Itu yang membuat dia gelisah, itu tentang keraguan-keraguan ini ya. Dan dia akan selalu bertahan dengan cintanya pada kamu ya. Ini orang ini yang kamu cinta ini, atau kamu tanyakan, ini orang yang agak pelit dikit ya. Pelit bukan karena karena nggak mau ngasih, tapi karena memang dia irit hemat gitu, kayak gitu.
Dan ada magician, ada kekuatan alam nanti di sini yang akan membantu hubungan kalian, dan dia yakin itu. Awal dari tindakan udah dimulai dari awal, dimana dia sudah menyadari bahwa dia punya pasangan atau punya keluarga gitu ya. Ini bisa dia single parent yang sudah punya anak gitu ya, tapi dia sering waktu dia akan berjuang, udah dari awal berjuang. Tetapi terkadang dia gelisah. Kenapa? Karena dia kadang-kadang ngerasa ragu-ragu ya. Ada ini, ada ten of cup ya, dimana ini bisa istrinya, bisa ada anak ya, dimana dia kadang-kadang juga kurang yakin dalam melakukan tindakan. Tetapi seiring waktu dia yakin bahwa suatu saat nanti akan terjadi perubahan menjadi lebih baik, yaitu akan ada pembuktian untuk hubungan ini. Karena dia di sini kan berjuang ya, berjuang dan bertahan. Dan semua yang dia lakukan ini akan mengalami sebuah perubahan menjadi lebih baik, karena alam pun mendukung hubungan kalian seperti itu. Dan di sini ada Seven of Wands. Dia akan tetap berjuang dan tetap terus berjuang untuk hubungan ini ya. File 3 ya, terlihatnya seperti itu. Dia berjuang untuk kamu walaupun apapun yang terjadi, beratnya seperti itu ya. Di sini Gondes condong melihat ke elemen air, ada Cancer, ada apapun itu ya, dominan di sini semua ada ya. Ada elemen tanah ya, ada kayak macam Virgo ya gitu-gitu ya. Ada elemen tanah dan ada elemen air, itu dominan di sini ya. Nyambung ya Des ya, nyambung ya. File 3 tetap berjuang yang terbaik apapun yang terjadi. Kalau kamu memang mengharapkan dia untuk menjadi sosok yang untuk kamu, lakukanlah ya. Tetapi segala sesuatu kuda sering sampaikan, berpikirlah 10 kali, melangkahlah satu kali, karena ada Allah yang lebih kuasa dari segala kuasa, dimana bisa membolak-balikan hati manusia ya, saat ini, saat sekarang, dan yang akan datang. Berdoa, bermohon kepadanya tentang sebuah kun fayakun. Apa yang terjadi, Allah akan bisa menjadikannya, karena Allah berkuasa. Ibaratnya kayak kita cinta mati, sudah berkorban, sudah bisa-bisa, tapi kalau nggak mengendaki ya nggak dipersatukan, walaupun kalian saling cinta seperti itu. Ini pesan buat kamu kode satwa file 3 ya. Kita taruh di sini dulu ya. Satu lagi oke. 5 ya. Karena saya akan buka satu persatu pesan untuk file yang ketiga. Apakah dia akan memperjuangkan cintanya untuk kamu? Pesan yang pertama, saling melengkapi. Harusnya seperti itu, hubungan itu saling melengkapi. Pesan yang kedua, kenapa kamu ditutup lagi ya? Begini ya, oke. Saling melengkapi. Pesan yang kedua, kamulah cinta terakhirnya. Amin. Oke. Ya, ini bisa single parent, bisa orang yang sudah mempunyai pasangan ya, duda atau janda. Hubungan vertikal, jangan pernah meninggalkan hubungan vertikal, hubungan antara kamu dengan Sang Pencipta, dan saling mencintai. Oke. Dan yang terakhir ada jangan mempermainkan hubungan. Ya, itu pesan buat file yang ketiga. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading, hubungi nomor WA Gondes. Dan kalau kalian tidak ada di ranah ini, atau ini bukan energi kamu, jadikan sebagai antisipasi atau pembelajaran ya, dan minimal jadikan hiburan. Oke. File 1, file 2, file 3 sudah kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Ada kesalahan, ada Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna. Maka kita harus meyakinkan diri, positif thinking kepada Sang Pencipta, selalu berdoa pada Sang Pencipta, bermohon pada Sang Pencipta, menyadarkan segala harapan yang kamu ingin hanya pada Sang Pencipta. Jangan menyandarkan pada manusia atau apapun yang ada di dunia ini, karena semuanya serba fana, yang akan menjadikan kamu nanti terkecewakan, karena ada yang di dunia ini semua mengecewakan kecuali janji Allah.
cinta Allah tidak akan pernah mengecewakan ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.